orang lokal sama siapa. Itu juga kan, dalam perkataan Indonesia tu dia ada singkatan-singkatan dia tu. Atau orang ngomong Kejap, sekarang ni kenapa harus dekat sangat kan skrin dengan muka tu? Tak boleh jauh sikit kan? Macam ni kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel HM Studio. Piye kabare semua teman-teman yang berada di Indonesia, di Malaysia, tak kira di mana saja anda berada. Aku doakan semuanya sihat-sihat aja, dimurahkan rezekinya dan dipermudahkan segala urusan anda semua, guys. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih kepada anda yang sudah hadir menonton di channel ini. Terima kasih banyak. Dan kepada anda yang baru aja gabung, ayo dong bantu channel ini dengan subscribe HM Studio. Oke cuy, di video kali ini kita akan lanjutkan lagi reaction kita. Kali ini kita nak lanjutkan lagi reaction TikTok, guys. Dan guys, ceritanya kali ini tentang orang Arab yang tinggal di Indonesia. Bagaimana keadaan mereka? Adakah nyaman mereka di Indonesia? Bagaimana dalam tutur bicara mereka? Adakah mereka fasih berbahasa Indonesia? Dan adakah lagi mereka betah tinggal di Indonesia, cuy? Baik cuy, tanpa berlama-lama, yuk kita lanjut ke videonya, cuy. aku orang Arab. Ketika aku udah sampai ke Indonesia dan mau belajar bahasa Indonesia, aku kira gampang karena semua teman aku bilang bahasa Indonesia paling gampang. Tidak ada grammar, tidak ada apapun yang susah, beda dari bahasa-bahasa lain. Aku kira itu dalam 1 bulan 2 bulan aku bakal belajar. Enggak segampang itu coy, enggak bisa, enggak segampang itu. Kenapa? Karena orang Indonesia punya singkatan. Dan singkatan itu orang itu pakai singkatan sama orang luar, sama orang lokal, sama siapa. Itu juga kan, dalam perkataan Indonesia tu dia ada singkatan-singkatan dia. Contoh macam curahan hati, dia jadi curhat. Dia singkat-singkat aja dia punya perkataan tu. Aduh weh. Pakai singkatan. Aku datang mau belajar bahasa Indonesia. Kata Ya. tidak. Artinya no. Oke. Nah, orang itu bilangnya enggak itu beda dari tidak. Dan lebih parah lagi kalau di tulisan cuman G doang. G itu artinya enggak. Cara ngucapnya gimana? Gimana gitu? Atau kata iya. Iya itu kan 3 huruf. Iya. Dia cuma tulisnya Y doang. Iya apaan? Ku tamparkan ke balot bapak kau. Kenapa? Tulis aja iya. Lu udah punya jari tinggal tulis 3 huruf aja. Kenapa iya? Itu membuat aku bingung dulu awal belajar. Ini apaan? Gimana? Aduh, kesian. Atau kata ha itu 3 huruf juga. Itu pas aku cari di Google pun nggak ada artinya. Nggak muncul. Sampai ada orang datang jelasin ke aku, itu artinya tidak mengerti gitu. Ada. Cuy, tolong bantuin cuy. Pak Arab ni cuy. Dia lagi pusing ya. 10 tahun dia Google Translate pun belum tentu ketemu jawapan cuy. Kesian banget nih Pak Arab. Ulangi lagi, omongan kamu nggak jelas. Kami bilang, lu kirain gampang? Lu kirain gampang? Memang iya gampang. Setelah kamu belajar memang gampang. Atau kamu orang Indonesia memang merasanya gampang. Tapi ketika orang belajar, dia bilang tidak. Tiba-tiba tulis cuman G doang. Dia bakalan confused di sini, bakalan kayak, apa? Gitu. Aku memang iya, udah belajar. Cuman datang orang kadang bilang, bahasa Indonesia paling gampang. Tidak, saya tidak setuju. Apa nih? Alasannya apa ni? Alasannya bukan kaget. Kejap cuy. Alasannya bukan kaget. Pria Arab ini lebih suka bicara bahasa Indonesia ketimbang B arah kenapa? Apa ni? Dia tulis. Aku nggak ngerti. Mama aku tadi nanya, kenapa sih kamu lebih suka ngomong bahasa Indonesia daripada bahasa Arab? Aku bilang, Mak, kamu belum tahu bahasa Indonesia itu gimana. Kan Mama nggak belajar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu enak ya. Pas di lidah itu enak gitu. Aku lebih nyaman. Beneran aku lebih nyaman pakai bahasa Indonesia gitu kalau di lidah. Kayak contoh ya, mau bilang kamu lagi apa gitu. Tinggal bilang aja ngapain gitu. Kan enak gitu. Singkatan itu
luar biasa, membuat orang pun nggak Cepat capek banget. kalau mau ngomong. Ngapain contoh orang lagi curhat terus ngomong panjang lebar gini, kamu tinggal bilang aja, loh, itu bisa. Nggak capek gitu, nggak ada capeknya. Atau orang ngomong, Nah, kejap sekarang nih, kenapa harus dekat sangat kan screen dengan muka tu? Tak boleh jauh sikit kan, macam ni kan? Ngomong, tak boleh kan macam ni? Kenapa kena macam ni? Sampai nampak itu terowong menora ni. Aduh, Pak Arab ni. ngomong panjang lebar kamu nggak ngerti. Kayak contoh ya, yang ngomong sesuatu kamu nggak ngerti, kamu nggak perlu bilang aku nggak paham, coba ulangi lagi. Tinggal bilang aja, hah? Gitu. Sumpah itu luar biasa. Kenapa aku jatuh cinta sama bahasa itu? Gara-gara ini gitu, hah? Gitu. Nggak perlu capek, mulut itu nggak capek, tinggal aja udah oke gitu. Orang bakal ngerti. Artinya aku nggak ngerti, coba ulangi lagi. Begini rasanya Idul Fitri seharian ala orang Arab. Kalau di Indonesia, setelah sholat id langsung pulang. Tapi adatnya Arab itu beda total. Jadi gue langsung aja jalan 1 kilo ke masjid. Pas udah nyampe kita langsung aja sholat. Dan habisnya sholat, satu masjid full isinya Arab semua. Habis dari masjid kita keliling-keliling ke rumah-rumah. Ini seru banget deh. Dan di rumahnya kita dikasihin kopi Arab asli. Rasanya kayak kopi dari surga deh. Setelah jalan kaki berkilo-kilo, saatnya kita sikat lontong. Mulut gue udah gak tahan. Ya gue makan dikit aja. Takut melebar gue. Dan asli rasanya enak total. Idul Fitri ala orang Arab bener-bener pecah deh. Kalau kalian belum subscribe, sekarang subscribe. Biar kita bisa review yang 1 juta. Share ke mama kalian. Oke. Kenapa orang Indonesia lebih sehat dari orang Arab? Dan kenapa orang Indonesia umurnya itu bisa sampai 190, 80? Kenapa gitu umurnya bisa panjang sedangkan orang Arab itu cepat mati? Cepat mati bukan artinya cepat mati, bukan, maksudnya kayak nggak sampai 60 udah kayak tua banget gitu, udah sentuh udah mati gitu. Kenapa itu, alasannya apa gitu? Kita bawaannya satu-satu ya, dari sisi makanan. Makanan kalian itu sehat untuk orang Indonesia ya. Makan contoh ya nasinya itu nasi nggak pakai garam, nggak pakai minyak, itu semua pengaruh. Nggak sadar kan? Loh. Orang Arab Besar terowong menoranya. Garam, ada minyak banyak, ada ayam, ada daging, kambing, unta, entah apa-apa lain. Itu semua buat darah tinggi, semua itu pengaruh gitu. Dari sisi minuman, orang Arab juga bawa teh itu taruh 1, 2, 3 sendok gula, terus rasanya belum manis. Apa belum manis? Udah 3 sendok gula. Sedangkan orang Indonesia bawa teh itu pahit, nggak pakai gula gitu. Makanya orang Arab, kalau kamu lihat orang Arab semua itu lemaknya kayak gini gitu, kayak hamil. Pulang di sini sumpah dia udah makan makanan yang berminyak, udah minum yang paling manis. Itu kita belum bahas manisannya, itu lain cerita. Udah makan ini, minum ini, tidur, merokok, bangun tidur itu di sontok gitu udah boom gitu, marah ini semua. Ya wajar lah emosi. Kayak contoh ya, kemarin aku sama teman aku, kami keluar rame kayak 4 orang, kami mau sarapan jam-jam 7 pagi gitu. Nah, salah satu teman kami itu dia memang orangnya, dia semua orang Arab. Teman aku itu memang orangnya suka makan banyak gitu. Tapi aku nggak kebayang sebanyak itu gitu. Jadi kami pergi sarapan. Di sini biasa sarapan di Medan ya. Makanan baling mahal kalau sarapan, baling mahal itu 15.000. Jadi dia bilang dia mau traktir kami gitu makan sarapan. Ya udahlah, dia bilang aku bawa uang 100.000. Menurut aku kalau sarapan 4 orang 100.000, sedangkan makanannya 15.000 per orang cukup dan ada sisanya. Jadilah aku bersama makan, teman aku bersama makan, satu lagi bersama makan, tinggal cuma dia udah pergi pesan. Kami sibuk makan sambil cerita asik-asik. Ya. Ujung-ujungnya kok kayak di depan dia itu ada 3 piring ya. Terus kalian tahu nggak minuman fresh tea itu yang rasa apel itu? Di depan dia ada 4 botol gitu. Sedangkan mau bayar, mana aku 15.000, semua 15.000 kecuali dia. Dia makanannya 60.000. Terus seorang makan 60.000. Itu bawa saka tuh, kena giru'yah tuh.
Saka. Totalnya hampir 80.000. Sarapan 80.000, kamu makan apa? Aku merasa setan lagi duduk di depan dia. Aku kalah sama kamu. Pantesan cepat mati. Pantesan. Indonesia Iya, rasa pantesan Arab cepat mati begitu. Ya, makanya orang Arab kalau manggil orang Indonesia di Mekah atau Madinah itu haji. Itu sebutan betul, untuk orang Indonesia. Kalau orang luar Indonesia gak dipanggil haji karena dia Ya, betul. Kalau orang macam di Indonesia, di Malaysia juga kalau orang pergi ke Mekah balik ke negeri masing-masing orang panggil Pak Haji. Contoh kalau orang dulu ibu-ibunya, Bang Haji lagi bikin apa? Tak bikin apa-apa, lagi baca syair katanya. Tersebutlah kisah Laksmana Hang Tu. Tapi memanglah kalau orang pergi ke haji, bila pulang orang panggil dia ada title haji tu. Kalau di Indonesia pun serupa, di Malaysia juga sama. Oh, jadi misalnya nih ada orang Australia Islam naik haji, pulang nggak ada nama hajinya tuh. di sana pun nggak dipanggil haji karena mereka tahu tradisi haji itu cuman di Indonesia. Misalnya nih ya, ada orang Batak ya, dia sudah login misalnya. Opsinya banyak bisa. Dan di sana gue ketemu loh orang yang pakai ihram ya. Terus ada tatunya mirip gini nih. Kena dia. Banyak yang begitu. Ada, yang penting kan dia sudah masuk Islam. Ngapus status sakit, ya udah jangan menyakiti lagi, dibiarkan. Biar juga ingat dulu gua ini misalnya ya dulu gua tersesat. Ini adalah Langsung mental. Sekaligus juga kalau ada orang yang suka maksiat, nggak ngejudge, suka maksiat, dia adalah kita di masa lalu. Benar. Nah misalnya tuh Batak orang nih, Batak Batak. tuh berangkat haji gitu, ya udah dia tuh di sananya dipanggil haji sama orang sananya kan. Woi, alhamdulillah Jumat barakah ya guys. Alhamdulillah. Kita beres salat Jumat. Jumat di mana nih? Di Indonesia. Wow. Terbaik lah. Capek-capek belajar bahasa Arab, sampai Arab diajak ngomong boso Jowo. Boso Jowo. Piro mas? 1.000 papat. 1.000 papat. Satu sewu papat. Mas. Murah iki. Wah, orang Arab bisa bahasa Jawa guys. Aku saja baru tahu piye kabare. Yang lain nggak tahu aku. Wah, ini pintar ya orang Arab nih. Bisa bahasa Jawa. From Sudan? From Arab Yaman. From Arab Yaman. Murah tambah Keren, lagi. cuy. 1.000 papat segini nih 5. Ada batu ini. 1 2 3 4 5. Murah. Diskon bisa? Bisa diskon 5 100. Oke cuy, demikian ya deretan video-video TikTok tentang orang Arab Indonesia. Barusan saja kita selesai nonton bagaimana orang Arab kayaknya sudah lupa ya ngomong Arab. Luar biasa cok bahasa Indonesianya. Keren cuy. Ada juga cuy yang bisa bahasa Jawa. Keren cuy. Aku saja baru tahu piye kabare. Ya itu aja yang aku tahu. Yang lain aku nggak tahu. Aku nggak ngerti. Pak Arab yang pertama tadi ya dia bilang belajar bahasa Indonesia itu gampang. Tapi dia lagi pusing ya. Ada beberapa dalam bahasa Indonesia itu dia ada short perkataan dia tuh. Bingung deh cuy. Kan nak menyebut enggak. Kan beza dengan tidak tu kan. Lepas tu apa lagi? Curhat. Lepas tu bila dia sudah bingung, ditulis saja. 10 tahun cuy kalau dia Google Translate pun tak bisa ketemu jawapannya cuy. Kesian itu Pak Arab. Tolong cuy, bantui cuy. Ini sudah sudah pusing ini Pak Arab. So cuy, itulah dia video-video orang Arab yang bisa berbahasa Indonesia cuy. Wah, memang keren cuy. Sudah aku lihat mereka seperti sudah betah ya tinggal di Indonesia, sudah nyaman. Berbahasa pun dengan bahasa Indonesia, tidak lagi ngomong bahasa Arab. Sudah bertukar jati diri cuy. Sudah jadi orang Indonesia. So bagaimana menurut anda? Jika anda punya pandangan nanti anda boleh turunkan di ruangan komentar di bawah. Baik cuy, aku rasa itu saja daripada aku kali ini. Jika ada salah dan silap sepanjang aku reaksikan video ini, aku mohon maaf.
Dan jika Anda suka, jangan lupa untuk Anda subscribe, like, komen, dan share. Moga bertemu lagi di lain waktu. Apa-apapun kita ibarat seikat seperti sirih, serumpun seperti serai. Senyum selalu. Bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi.